Assalamualaikum. Selamat pagi ya teman-teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki. Yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk sama-sama buat teret. Jadi bros donat ya. Yang ada uwer-uwernya gitu di samping-sampingnya. Gimana ya cara buatnya? Terus terang brosnya ini agak ribet ya guys. Dan kayak harus cepet banget gitu kalau sejam selesai bikin bros kayak gini. Tapi bismillah lah ya, kita coba sama-sama. Buat teman-teman yang baru pertama kali bikin bros model ini bisa buka tutorial kita yang bikin bros klasik koleksi Kiki. Itu detail awalnya persis buat kayak masang mutiara-mutiaranya gitu. Nah cuman kali ini dia ditambahin uran di pinggirnya, jadi supaya lebih cepat selesai tepatnya sih. Nih, jadi kalau dilihat detail nih brosnya ya, sini ada mutiaranya, di sini ada uwernya. Uwer ini ngebantu banget bikin bros ini cepat selesai. Gimana Mbak bagian belakangnya? Nih, bagian belakangnya seperti ini. Oh ya. Oh, mungkinkah aku bisa membuatnya? Oh, tentu bisa. Kalau misalnya teman-teman hari ini nggak punya lempengan yang bentuk donat ya, mungkin belum sempat beli di koleksi Kiki. Ini harganya 5.000, isinya 4 buah. Jadi bisa bikin 2 bros. Teman-teman bisa juga sebenarnya pakai lempengan yang model-model lain ya. Jadi kayak misalnya model yang panjang, oval, bentuk tetes, dan sebagainya. Itu juga nanti bisa dibuat kayak separohnya dari bahan mutiara, sisanya dari pakai kawat uran yang wire. Nah untuk masang mutiara kita akan gunakan kawat, saya pakai kawat tembaga ya yang ukurannya 0,4. Tapi kalau teman-teman mau pakai ukuran 0,3 juga bisa. Terus pakai kawat bros juga bisa ya, kawat bros yang gulungan biasanya merek Lucky atau merek apa gitu ya, tulisan Cina. Nah itu bisa dipakai juga untuk bikin bros hal ini. Oke, potong 1 tarikan tangan. Mbak Deyi yang sekarang sudah pindah ke Kediri, apa kabar? Mbak, lempengannya bahan plastik ya. Kalau punya yang bahan plastik bisa dipakai ya, cuma bahan plastik itu biasanya tebel. Kalau bahannya stainless itu tipis, jadi nanti brosnya itu nggak gedebel. Kalau brosnya terlalu tebal, biasanya pas dipakai nggak terlalu enak jatuhnya. Jadi saran saya sih, mendingan kalau teman-teman hari ini nggak punya lempengan stainless yang bentuk donat, udahlah ya pakai aja yang model gini atau model tetes gitu untuk aplikasinya. Terus kunci dulu kawatnya guys, masukkan dari bawah, keluarkan ke atas. Balik lagi ke bawah, naikkan lagi ke atas. Nanti jadi kawatnya kayak gini, dia nyangkut. Tut. Ya pas nyoba harus ada bunyinya ya. Tut. Apa sih? Terus saya pakai bahannya mutiara air tawar. Teman-teman bisa banget ganti bahannya pakai mutiara sintetis mungkin ya. Atau mau pakai kristal, semua juga bisa. Tapi saran saya pilih yang ukurannya 6 mm atau 4 mm. Karena kalau dia kecil-kecil itu lebih rapat dan rapih masang mutiaranya. Halo selamat pagi Mama Raihan, apa kabar Mbak? Sudah lama nih Mbak Ki aku libur bikin-bikin. Nggak apa-apa ya, saya pun dalam bertahun-tahun jualan aksesoris ini ada kok masa-masa liburannya. Habis lahiran, lagi hamil besar, lagi hamil muda, bikin skripsi ya kan. Aduh, masa-masa penuh tekanan hidup ya guys. Dan it's okay kok kalau misalnya kita ngambil break sebentar untuk lebih fokus mengerjakan hal yang jadi prioritas kita saat ini. Jadi nggak apa-apa. Karena kalau udah namanya cinta ya, hobi gitu sama bikin aksesoris, akan ada hari dimana kita rindu, kangen, dan akhirnya bikin lagi. Oke, caranya masukin kawatnya, kawat dari bawah naikkan ke atas. Kembalikan lagi kawatnya ke bawah, ke sini ya. Set. Diatur posisi mutiaranya supaya kawatnya nggak kelihatan gitu lah ya guys. Set. Nih, diatur gini.
tahan kawatnya pakai jempol atau tangan yang di belakang, lalu yang di atas ini dijepit dan diputer. Puternya pelan aja karena ini kawatnya kan kecil ya, halus maksudnya. Beda sama kawat super yang tajam dan tangguh dan terengginas gitu. Assalamualaikum Mbak Oli, Masya Allah apa kabar Mbak Oli? Kemarin kayaknya baru kurve ya, alias bersih-bersih rumah Eyang. Waduh Masya Allah, baik banget ya Mbak Oli. Salam buat keluarga yang lagi liburan sekarang. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya. Bisa menikmati kebersamaan yang spesial bersama keluarga tercinta. Bisa Mbak diganti lempengan model lain boleh ya. Jadi bebas banget. Makin kecil lempengannya makin bagus ya guys. Kenapa? Karena cepat selesai. Tetep. Tapi kalau mau yang lempengannya besar, nah ini kalau udah dipasang di peluntirin gini. Mbak, kenapa kok bukan kawat super? Mbak Nanda boleh pakai kawat super, tapi percayalah ini tuh sakit banget di tangan ya. Karena ini setiap pasang peluntir dan jumlah manik-maniknya sangat banyak. Nah, kenapa kalau ini bisa nggak Mbak bikin pakai kawat super? Bisa, tapi tangan jelas lebih pegel ya yang pertama. Terus kedua, desain ini tidak urgent perlu kawat super. Kenapa? Karena semua rangkaian beadsnya atau manik-maniknya nempel di atas lempengan. Jadi sudah nggak ada bagian yang menjuntai keluar. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ada bagian yang menjuntai, nah sebaiknya sih saran saya pakai kawat yang super ya. Karena kalau kawat super itu memang hasil kawatnya itu beda banget sama kalau kita pakai kawat tembaga. Jadi benar-benar bisa rapi gitu ukuran yang keluar-keluarnya ya. Tapi kalau sekarang mau nyoba pakai kawat super untuk bikin desain ini juga sebenarnya boleh. Cuman tidak saya sarankan. Jadi ya kita hematlah tenaganya ya. Nah buat teman-teman yang mungkin lagi pengen break untuk bikin bros yang keras-keras itu, bisa bikin desain yang seperti ini karena ini relatif lembut di tangan. Nah, tapi benar kalau misalnya biasa pakai kawat super, terus pindah ke kawat tembaga ini, biasanya nanti akan ada masa adaptasi ya, dimana pertama-tama bikin tuh kayak, aduh baru juga dipelintir dikit, udah putus lagi. Nggak apa-apa, itu pertama-pertamanya aja. Nanti kalau misalnya putus di tengah jalan, teman-teman bisa sambung lagi ya. Cara nyambungnya adalah sama kayak pas pertama bikin atau masang kawat. Masukkan kawat di salah satu lubang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah sampai dia nyangkut. Keluarkan lagi kawatnya ke arah atas. Nah begitu dia sudah di atas kan udah nyangkut tuh ya kawatnya. Baru kita lanjutkan pasang manik-manik lagi. Enggak Mbak, kita tetap buka ya. Pokoknya selama JNE buka kita tetap jualan guys. Kalau JNE libur kita ikut libur. Boleh Mbak Oli, monggo mumpung masih ada stoknya. Karena biasanya habis kelas bikin-bikin pagi-pagi langsung habis ya. Mudah-mudahan teman-teman gak langsung ngeborong banyak supaya teman-teman yang lainnya bisa kebagian sarangannya. Karena saya kayak cuma punya 100 biji aja, jadi mungkin 25 bungkus. Ya, dipasang aja teman-teman, dirapetin. Mbak boleh nggak sih kalau misalnya bikin ini saya langsung aja gitu kawatnya saya pasang beberapa mutiara sekaligus langsung dirangkai di peniti. Jadi kayak dililit-lilit gitu ya. Sebenarnya boleh. Cuma kalau teman-teman nggak pasang pelintir seperti yang saya lakukan pagi ini di tutorial, maka ketika ada satu mutiara yang putus, dia akan langsung brodolisasi alias nyambung gitu ya. Putusnya ke tetangga teman-teman yang lain sebab yaitu kawatnya kan nggak ditutup satu-satu. Lain kalau misalnya kawatnya ditutup satu-satu, ini kan ditarik ke bawah ya. Pada saat dipelintir ini kan sebenarnya dia dikunci ya. Nah, dikunci gitu. Sehingga dia kalau misalnya dilihat zoom itu terdiri dari ranting-ranting kecil yang nempel mepet sama rangkaiannya, maka
ketika ada yang putus, dia nggak nyambung ke tetangganya. Jadi teman-teman di sampingnya itu tetap aman, sejahtera, nempel dengan indahnya. Cie. Aduh, kok ada kayak pantun gitu ya. Bener. Jadi kalau misalnya yang model lurus itu biasanya kita aplikasikan untuk peniti dagu ya. Mungkin teman-teman mau lihat juga tutorialnya ada di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Mirip kayak gini. Ini kebetulan ada. Nah, jadi peniti dagu yang model gini ini bikinnya pakai kenur atau senar ya. Ini langsung dibikin sut gitu. Nah, jadi dia nyambung. Ini pakai Swarovski jadi emang cetar membahana. Terus brodolisasi sampai tetangganya. Mbak, kalau pakai kawat tembaga setelah dipelintir nggak akan cepat putus ya? Mbak, setelah dipelintir nggak akan cepat putus ya? Maksudnya gimana ya Mbak Nada pertanyaannya? Mungkin pada saat dipelintir, iya karena dia lebih lunak ya. Jadi ya kalau pelintirnya kebanyakan, terus kita nggak bisa memperkirakan kekuatan tangan kita pas melintir, memang dia gampang putus. Karena kan kawat tembaga yang 0,3 sama kawat super itu kan teksturnya udah beda banget lah Mbak. Nanti kalau misalnya Mbak pegang akan ketahuan ya. Nah, kalau Mbak mau tahu caranya, Mbak bikin aja pelintiran yang jauh memanjang. Ya, jauh memanjang tuh maksud saya kayak gini. Maaf ya, kita jeda bentar teman-teman. Nih kan kawat tembaga ya. Nih pakai nih. Bintang iklan udah hadir nih guys. Kayak gini ya. Ini ditahan. Hai Nana, hai Nana. Nah ya. Iya, sebentar ya Nana. Ya, ini kan gini. Nih, tung. Emang kuat sih, tapi tetap aja nggak kalau misalnya kita pakai kawatnya super. Kawat super. Nah, kita potong dikit ya. Terus kita masukkan satu mutiara. Ini kalau teman-teman pegang pakai tangan, susahnya setengah mati buat melintir. Jadi saran saya teman-teman harus pegang pakai tang, baru diputar. Susahnya gimana Mbak? Dicoba aja. Nanti kalau teman-teman nyoba, teman-teman bisa tahu maksud susahnya saya gimana. Nah ini ketahanannya ya. Ini saya pepetin. Atas sama bawah. Ini aja deh. Nih gimana ya? Tegaknya itu beda lah ya. Ini bisa benar-benar seret gitu. Nah kalau ini dia ya kayak lurus tapi emang lebih letoy. Kebayang ya? Nah ini kalau teman-teman puter terus ya bisa patah. Ini juga bisa patah, bukannya nggak bisa patah gitu. Tapi pada kekuatan berapa, pada pelintiran keberapa itu yang kita harus bisa ngira-ngiranya. Ya, Mbak Ki, saya punya kawat supernya Mbak Kiki yang 0,3. Enggak Mbak, jadi gini. Kawat super saya itu cuman ukuran 0,4 ya Mbak Ani ya. Jadi kalau saya jual kawat yang 0,3 itu bukan kawat super, tapi dia kawat monel ukuran 0,3. Emang beda Mbak kawat super sama kawat monel. Jadi kenapa saya sebutnya kawat super, itu sebenarnya adalah kawat yang saya pakai untuk bikin bros di Koleksi Kiki. Karena kan kawat monel gram-graman ini nggak ada mereknya ya. Jadi kayak gini kan teman-teman beli nggak ada mereknya. Teman-teman beli di saya misalnya ya, sama mungkin beli di toko lain gitu ya. Tampak kasat mata ini sama-sama kawat tembaga. Tapi kalau teman-teman udah sering banget bikin, pasti akan tahu bedanya kawat yang ini sama kawat yang itu. Sama kayak bahan kawat super saya, itu bahannya stainless. Kayak kawat monel juga gitu. Tapi kalau teman-teman udah pernah pakai bikin berkali-kali, pasti teman-teman akan tahu bedanya. Nana jangan gitu. Bunyi. Nanti ya main. Oke? Nah, di situ aja lempar-lempar. Nanti akan tahu kalau beda gitu. Nah, kenapa saya sebutnya kawat super? Sebenarnya itu kawat untuk membedakan
dan memudahkan teman-teman kalau sering kan ikut bikin tutorial saya terus Mbak kok nggak bisa sama ya hasilnya gitu. Kalau manik-maniknya beda itu nggak apa-apa, wajar banget. Tapi kalau kawatnya beda, pasti memang susah untuk mendapatkan kualitas yang sama dengan yang dihasilkan gitu ya. Jadi kalau Mbak beli kawat 0,3 saya bisa nggak dipakai? Bisa dipakai. Tapi kalau untuk bikin bros-bros koleksi Kiki yang gimana ya, kalau teman-teman udah pernah beli kaku gitu pemasangan kawat-kawatnya ya, keras dan kayak lebih kokoh gitu. Jadi rahasianya gimana bikin bros yang kokoh dan dari kawat semua, apalagi pas masang lem, masang peniti nggak pakai lem gitu, itu ada di pemilihan kawatnya. Jadi boleh pakai bahan manik-manik apa aja, tapi kalau tutorialnya sudah bilang ini bahannya pakai kawat super gitu, ini bahannya pakai kawat tembaga, saran saya itu jangan diubah. Manik-maniknya boleh diubah sesuai selera, tapi kalau bahan kawatnya udah beda, biasanya hasil akhirnya nanti nggak bakalan bisa sama. Mudah-mudahan membantu memahami ya bedanya pas dipakai bagaimana. Mbak, mau nanya, kalau sekarang kawat saya mau pakai kawat 0,3 itu untuk bikin bisa nggak Mbak? Bisa, dicoba aja ya. Maksudnya nggak, sebenarnya sih nggak ada yang nggak bisa gitu. Kawat-kawat itu semua bisa dipakai. Cuman ketika kawatnya dipakai, mungkin teman-teman sekarang ngelihat saya, ya ampun, kayak enteng banget ya bikinnya, gampang gitu. Iya, karena kawatnya memang empuk. Tapi beberapa orang pas saya bikin kok langsung putus terus ya. Mungkin tangan kita tanpa sadar sudah teradaptasi dengan kawat yang lebih keras. Terus kalau saya pakein kawat super aja sekarang bisa nggak? Bisa. Tapi otomatis setiap kali teman-teman bikin ini kan masang melintirin satu persatu. Maka memang tangannya akan lebih cepat pegel ya. Itu aja sih. Nah, ini sudah hampir separuh ya teman-teman dipasangnya. Sebentar. Iya bener, kalau bikin ranting pakai kawat yang lain, bukan kawat super, memang dia cenderung akan lebih cepat kusut atau meleot-meleot gitu ya. Mbak Kiki, ini tekniknya sama ya kayak bikin bros alfabet yang zaman dulu. Betul Mbak. Ini tekniknya di bros klasik ya. Sebenarnya kalau yang versi pertamanya banget, saya dulu sempat jual sih paket tutorialnya, tapi karena terus bahan bakunya udah jarang nemu, nggak ada lagi gitu ya. Akhirnya paket tutorialnya saya tarik, nggak saya jual lagi. Nah sekarang tekniknya itu bisa diadaptasi untuk bahan yang nggak persis sama. Jadi kalau dulu kan kita pakai batu oval gitu di tengahnya, terus di pinggirnya baru kita kasih rangkaian mutiara ya. Nah sekarang ini kita bisa ubah, taruh di atas lempengan yang bentuknya pun bisa macam-macam. Jadi menyesuaikan sama lempengannya. Oke, selamat bergabung ya teman-teman. Mbak Kiki, aku telat gabung nih, apa aja bahannya? Nanti Mbak bisa putar ulang ya buat teman-teman yang baru bergabung. Ini bisa lihat dulu potongan separuh dari postingan pagi ini. Sementara nanti lengkapnya bisa lihat di caption bikin-bikin pagi-pagi yang diposting tadi pagi. Atau bisa juga nanti lihat siaran ulangnya yang akan kita bagikan di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Jangan lupa ya, di like, share, dan subscribe. Suka diingetin sama dia, mah bilang dong kalau lagi live. Ayo jangan lupa guys, like, share, dan subscribe. Oke, selamat. Iya, waalaikumsalam Mbak Ita, Mbak Leli, Mbak Sinta, Mbak Dewi. Selamat bergabung ya teman-teman. Nih udah mau jadi. Mbak, jadi sampai habis caranya gitu terus ya? Betul, kalau teman-teman mau dirangkai sampai habis bisa
apa namanya, langsung digini. Terus saya tunjukkan ya, sementara ini bagian belakangnya itu seperti ini. Ruwet. Loh tadi kok pas lihat yang udah jadi nggak ruwet? Betul, karena yang tadi itu ditutup dengan 2 buah lempengan. Nah yang ini tuh dia ditutup sama 2 buah lempengan, jadi kelihatan bersih dan rapih ya. Keruwetan itu biarlah hanya kita yang tahu. Cie. Brosnya Mbak Kiki tuh gagah perkasa Mbak, kalau menurut saya iya, karena pakai kawat super itu sih. Makanya dia bisa tampak kokoh ya pas dipakai. Ya sebentar saya pakai lagi aja ya. Mbak ini brosnya jadi kayak logo Chanel ya Mbak. Iya. Iya juga ya mungkin ya. Berarti kalau saya pakai bikin di lempengan yang bentuk lain bisa mengikuti bentuk lempengannya ya. Benar banget. Nah nanti teman-teman bisa modifikasi ya, mungkin digambar dulu bagian mana yang mau dikasih uran, bagian mana yang mau dikasih mutiara semua. Ini dari Mbak Khotim dari Jatim. Mbak, sejak kenal kawat super, sekarang aku kalau bikin bros selalu pakai kawat super. Dan alhamdulillah ya Mbak Khotim ini pelanggannya Masya Allah sudah tambah banyak, buatannya juga makin bagus-bagus. Selamat ya Mbak. Nah oke. Nah ini kita masukkan ya. Terus ditarik ke belakang sampai di belakang. Jadi dia mepet dulu ya kawat. Ini kalau ini tarik sampai ke bawah, tahan kawatnya di bawah, terus diputerlah mutiaranya. Muter mutiaranya sampai kawatnya nggak kelihatan ya. Jadi dari atas tuh kelihatan mutiaranya aja. Kawat-kawatnya ada di samping-samping. Oke. Ini agak deg-degan. Mungkinkah kita bisa selesai sebelum jam 10 guys? Deg-degannya. Bismillah, bisa. Mbak, maniknya bisa nggak diganti batu alam ya? Berat nggak ya? Lebih berat, tapi bisa Mbak. Malah kayaknya mungkin lebih etnik gitu ya. Cuman kenapa saya pilihnya mutiara sintetis itu juga ada alasannya. Karena kan saya pakainya kawat tembaga yang ukuran 0,4 ya. Nah ini kan kawatnya lunak. Nah kalau dia menahan beban yang istilahnya berat, dia akan kerja keras gitu loh kawatnya. Nah jadi kalau misalnya milih mungkin jangan full batu semua, tapi beberapa aja batunya, terus nanti Mbak selingi sama kristal-kristal gitu ya, supaya dia kayak kadang-kadang kalau batunya berat dia lebih uglik-uglik. Nah, mungkin itulah kesimpulan yang lebih cepat. Oh, Mbak Sinta Mbak, liatin lebih dekat dong ya. Nah, masukkan. Ya, tarik, tahan belakangnya. Setiap kali melintir harus ditahan ya, karena kalau nggak ditahan dia nggak kepelintir. Nah, dia jadi lebih dekat. Ini enak banget sih bros ini. Nggak butuh tenaga sampai mencucu yang wow gitu. Cuma memang kalau tenaga kita memang udah ekstra ya gitu. Butuh sabar karena mungkin harus nyambung bolak-balik ya. Kawatnya jadi kayak putus, dikit-dikit putus gitu. Oke. Mbak, itu masuk kawat lubang tanpa perlu diputar ya Mbak? Harus diputar Mbak Sylvia. Nah, terima kasih Mbak Yosi. Mbak Yosi juga semoga selalu sehat ya Mbak. Sehat, lancar usahanya, berkah semua yang dilakukan ya. Juga buat teman-teman semua nih yang punya bisnis. Mudah-mudahan akhir tahun ini makin lancar ya usahanya, karena harga-harga juga makin melambung. Aduh. Mulai deh curhat ya ibu-ibu ya bun. Liatin harga lombok, minyak goreng, telur. Wow, sungguh menggetarkan jiwa. Itulah mungkin bisa menjadi motivasi kita ya untuk lebih giat membuat bros agar makin banyak uang sakunya.
Nah, Mbak ini mencong-mencong gitu ya brosnya? Iya betul. Kenapa dia mencong-mencong? Karena mutiara air tawar yang saya pakai itu nggak firm, bulat sempurna. Mbak ini kalau di mix kristal cakep ya, pasti bling-bling banget. Bener banget Mbak Ita, aduh. Dan kalau dikasih kristal, harga jualnya juga biasanya lebih mantep ya. Cuma perlu diperhatikan adalah kadang-kadang beberapa kristal tuh kayak nggak cocok gitu dipasangkan sama kawat ya. Jadi kayak mati warna kristalnya. Nah, jadi nanti pada saat milih kawat dan kristal, Mbak Ita harus hati-hati banget. Jangan sampai kristal kalah sama kawatnya. Sehingga orang lebih fokus lihat kawatnya dibandingkan lihat ke kristalnya. Tapi kalau mau di full ya, misalnya semua mau dikasih mutiara aja lah Mbak, saya nggak mau pakai kawat. Kayaknya saya nggak cocok. Saya lebih suka yang anggun full mutiara dan kristal boleh semuanya. Berarti nanti kristalnya bisa diselingin nih di lubang kecil-kecil di antara ini. Pakai yang 4 mili ukuran wajik atau donat kecil itu pasti bakalan cakep banget. Mbak, berarti kawat yang di awal akan ketutup ya sama kawat yang panjang. Kawat yang di awal akan ketutup sama kawat panjang. Kawat yang di awal akan ditutup kawat yang panjang. Jadi kawat yang di awal ini awalnya ini Mbak akan ketutup sama manik-manik yang sudah dirangkai di kawat panjangnya. Mungkin gitu ya pertanyaannya Mbak Sandita ya. Bener banget. Jadi nanti kawatnya kalau dari atas nggak akan kelihatan. Dari belakang kawat yang ruwet ini akan ketutupan lagi sama lempengan yang sudah kita kasih peniti. Jadi memang nggak hanya di bagian depannya aja yang rapi ya, tapi juga di bagian atas bawah brosnya itu juga rapi. Mbak ini saya bikin tapi kok nggak bisa rapet ya kayak punya Mbak Kiki. Jadi kayak masih banyak tempat-tempat yang kosong. Ini ada sebuah tips kawat yang masih sisa panjang ini. Teman-teman lingkarkan ke mutiara-mutiara yang ada di belakangnya ya. Yang misalnya 3 mutiara gitu dilewatkan di bawahnya. Lalu ditarik set supaya mutiaranya ini mepet atau berkumpul dan akrab gitu ya. Berkumpul dan akrab. Betul. Ini. Nah, iya. Karena kadang-kadang kalau tangannya masih nggak biasa neken, susah memposisikan kawat mutiaranya ini biar sampai notok jedok. Wah, mepet deket banget. Nah, Mbak butuh bahan berapa banyak? Sebenarnya sih kalau saya biar gampang gitu ya ngitung harga jualnya, saya selalu habiskan aja 1 untai mutiaranya. Karena ini kan hanya perlu 1 ukuran ya. Ini ukuran 6 apa 5 mili gitu. Terus habiskan 1 untainya, baru sisa yang masih kosong saya isi pakai kawat aluminium atau diisi uran supaya ngitung harga jualnya lebih gampang. Karena kalau masih brodol-brodol, kalau mutiaranya nyisa itu nanti malah lebih sukar hitung-hitungannya. Karena kita kayak harus ingat ya, ini berapa banyak habisnya, terus disisain di mana kayak gitu. Mbak ini lempengannya plastik atau bukan? Bukan Mbak, saya pakai lempengannya bahan stainless supaya dia tipis. Kalau plastik umumnya lebih tebal dan lebih gampang beliut. Beliut itu gimana ya? Gitu loh, menceng-menceng gitu loh lempengannya. Kalau ketipisan, nah kalau ketebelan dia pas dipakai jadi brosnya jadi tebel ya, jadi kayak nggak bisa nempel lengket banget gini. Ya tapi bisa sih dipakai Mbak, cuman kayak ya mungkin ekstra lah, lebih beda sedikit. Mbak Yosi, mungkin bisa dikasih tahu ini sudah jam berapa Mbak Yosi? Mbak, pas muter gimana supaya nggak tinggi pendek, yang pendek ya jaraknya dari lempengan. Jadi, oh ya ini supaya datar ya. Jadi maksudnya Mbak Ting Ting memang benar susah banget memperkirakan ini supaya datar. Terus terang kalau saya sendiri Mbak, ini saya selalu tarik sampai mepet, ya tarik mepet dulu, baru ditahan di bawahnya. Nah
pas nahan ini nggak terlalu keras supaya pas dipelintir dia nggak tarik menarik kawatnya dan putus. Jadi pas masang mutiaranya udah nempel banget di lempengannya. Pas muter dia agak pegangannya itu agak dilepas sedikit. Jadi dia ada tempat untuk narik, ketarik buat muter ya. Nah ini menarik nih pertanyaan dari Mbak Ovi Indra Dimba. Cara perawatan bros-bros dari kawat tembaga gimana ya Mbak biar awet? Kuncinya sih biar awet itu letakkan di kemasan yang kering Mbak Ovi. Jadi kalau ditaruh dia terpapar sama udara terbuka, apalagi kalau udaranya itu lembab ya, itu biasanya kalau dia udara terbuka, warna kawat akan lebih cepat kusam atau dia cenderung lebih merah. Jadi ini kan warnanya rose gold ya, rose gold. Nah kalau dia kelamaan, kita taruh misalnya di meja rias gitu, ditaruh di gitu aja. Terus dia kena lah debu-debu bedak, eyeshadow ya toh, semprotan parfum dan sebagainya. Nah itu dia akan lebih butek sebenarnya kawatnya, jadi kayak lebih merah. Apa Nana? Bentar ya, mau masih repot. Tunggu sebentar ya. Nana ambil sendiri aja. Nana mau ambil apa sih? Iya nanti ya. Nana ambil bola aja coba. Bolanya Nana mana? Cari dulu. Nah, kalau misalnya bros dengan manik-manik kayak gini yang paling susah, di kawat sih dia nggak akan terlalu berubah ya Mbak Ofri, tapi debunya bisa masuk ke dalamnya, di sela-selanya manik-maniknya itu. Iya, jadinya itulah yang nanti dia membuat brosnya jadi kayak lebih apa ya, di sela-selanya tuh kayak ada debu-debunya gitu. Nah ini kalau mau ditamatin, ini kurang rapi sih ya saya. Sebenarnya kalau mau sambil ditekan-tekan gitu dia bisa bulat sempurna nanti. Nah nanti teman-teman kalau misalnya nggak buru-buru sambil bisa diatur ya posisi manik-maniknya. Karena saya harus selesai dalam 1 jam. Jadi saya harus benar-benar waspada menghitung waktunya. Mbak Kiki itu mutiaranya satu ukuran aja ya Mbak. Kalau pakai batu atau mutiara yang bulat-bulat, ukurannya mending beda-beda ukuran. Nah Mbak, kalau Mbak pakai batu yang enggak, yang ukurannya sama, pilihlah yang size-nya kecil ya. Oh iya, kawatnya ini nggak usah dipotong lagi ya sisanya teman-teman, tapi disembunyikan di atasnya lempengan, di sela-selanya manik-maniknya ya. Nah, ini sisa belakangnya. Kayak gini masih berantakan ya. Oke, nanti kita ini. Kalau Mbak pakai batu yang bentuknya sama-sama bulat, ngaturnya akan terasa lebih sulit Mbak Novi. Karena begitu miringnya salah sedikit akan kelihatan brosnya itu lebih acak-acakan ya. Ya, tapi bisa. Nah, kalau saran saya pakai aja yang lebih kecil mutiaranya atau batunya supaya dia lebih mepet. Tapi kalau bisa sih pakai beberapa ukuran sekaligus. Kalau misalnya bentuknya form sama-sama, jadi kayak ada yang 8 mili, 6 mili, 4 mili, itu dia bisa lebih rapat. Nah terus ini kita kawat aluminiumnya potong kurang lebih sekitar 60 cm atau 40 cm, dilipat jadi 2 kayak gini ya teman-teman. Ya tangkap bola, nggak bisa, mama nggak bisa tangkap bola sekarang. Sebentar ya Nana. Terus masukkan kawat aluminiumnya dari bawah ke atas. Ih hebat Nanaku. Nah ya, hati-hati nariknya jangan sampai keberet sama sisi lubang di lempengannya. Sebab kalau keberet, berat itu apa ya? Tergores bahasa Indonesianya. Ia pasti akan mengelupas karena kawat aluminium ini warnanya terjadi sebab dia ada enamelnya.
Ini bagian bawahnya ya kawat. Ini bagian atas kawatnya. Terus potong lagi teman-teman sebanyak satu lagi ya kawatnya. Kenapa kok harus ada dua? Supaya nanti mudah kalau mau dikepang. Nah, kan dimasukkan di sini, satunya di dekatnya lah, di mana. Makasih ya teman-teman yang sudah ngabarin jamnya. Mbak, gimana cara ngilangin bau besi ya Mbak? Bau besi gimana cara ngilanginnya? Ini bau besinya ada di mana ya Mbak Nana? Nanti mungkin bisa dibilang. Biasanya sih bau besi itu kayak rantai gitu ya, atau bahan-bahan itu diangin-anginin aja Mbak. Angin-anginkan biasa. Karena kalau ditaruh di plastik itu kan dia kayak muter aja di situ ya baunya ya. Nah, nanti kalau diangin-anginkan dia biasanya akan hilang. Tapi nggak bisa langsung ya guys. Baru juga dibuka 5 menit berharap baunya yang sudah bersama dia berbulan-bulan lamanya hilang. Itu juga agak-agak ini. Mungkin bisa kayak di sehari semalam gitu. Sebentar. Mbak Kiki, kawat aluminiumnya yang Mbak pakai warna apa? Warna abu-abu. Oke, kayak gini ya. Ini bagian yang relatif lebih rumit. Bismillah. Kuncinya kalau bikin uran ini adalah sambil ditekan. Jadi lihat jempol saya neken sambil diputar. Ya, saya langsung muter 2 kawat sekaligus. Oke. Nah, ini terus kawat yang ini diselipkan di temennya. Ya, misalnya tadi di atas, ini di bawah. Terus yang di bawah ini juga dibuat pelintiran. Sambil ditekan. Oke. Nah, terus yang ini dilewatkan di bawahnya gini. Nah, terus yang atas dipelunterin lagi. Selalu sambil dipelintir, sambil ditekan ke bawah ya, supaya lebih nempel. Mbak, mutiaranya bagus yang oval atau bulat? Mutiaranya lebih bagus pakai yang bulat ya. Kalau oval nanti jadinya biasanya nggak akan rapi nempel, karena kan dia bentuknya oval ya. Jadi posisi lubangnya itu bukan di kanan kiri, tapi kayak di atas bawah lah kalau misalnya kita masang kawatnya. Ya. Tekan. Nah, kalau teman-teman mau betulin, misalnya ada kawatnya yang pergi lebih dulu daripada temannya, pakai tang jepit, tapi hati-hati ya, karena sama kalau ngejepit tang ini terlalu bertenaga, kawat aluminiumnya gampang tergores dan nanti warnanya jadi putih. Nah, ini kan dia masih lari-lari ya kawatnya, tuh geser kanan kiri. Saat di tengah-tengah, teman-teman bisa puter 1 kali kawatnya ke belakang set, terus naik ke atas buat ngunci. Nah, pakai lempengan model lain juga bisa Mbak Yunita. Nanti tinggal semua permukaan lempengan diisi penuh sama mutiara sintetis. Jangan semua ya, kan sebagian mau divariasi sama kawat. Jadi misalnya ya, teman-teman punya lempengannya bulat kayak gini ya. Nah, ini bisa separuh gini diisi mutiara, sisanya diisi kawat kayak gitu. Jadi nanti brosnya nggak berbentuk bulat semuanya mutiara, tapi sebagiannya ada kawatnya. Jadi kayak yin and yang, cie. Nah, cuma memang harus bener-bener ya merhatiin motifnya, sebab kalau misalnya nggak keperhatikan nanti bener-bener jadi amburadul gitu loh bentuknya. Ya lebih susah sih. Tapi bisa lah, bismillah. Nah, ini diuwernya sampai seberapa sih Mbak? Sebenarnya diuwernya adalah sampai lempengannya nggak kelihatan. Kuncinya itu aja sih. Seberapa banyak uwerannya dibutuhkan itu teman-teman bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Terus ujung kawat, perhatiin ya ujung kawat, itu sembunyinya di atas. Ini saya potong pendek.
Oke, di atas uran, di atas lempengan tapi di bawah uran. Jadi kayak diselipkan gitu di uran yang ada di samping-sampingnya supaya ujung yang tajam tidak melukai yang make. Oh, sebentar ya Nana. Jatuh. Iya nggak apa-apa. Ambil dong bolanya. Nana lagi drama guys. Oke, ini udah ketutupan lempengannya. Aduh. Waktunya udah semakin pendek ya dengan step by step memasang peniti. Nih, kalau teman-teman lihat bagian belakangnya nih ada kawat aluminium yang lewat. Ngumur sambil ditunjukkan ini terus terang lebih susah ya. Bismillah, kita potong. Hati-hati ya potongannya, jangan jatuh sembarangan nanti bisa melukai. So, kalau misalnya teman-teman nggak bisa disembunyikan, bisa juga diuwer. Nah, alhamdulillah. Nanti dengan sifat yang lebih hati-hati, insya Allah lebih bagus ya buatan teman-teman. Selanjutnya kita akan pasang penitinya. Aduh, makasih ya Mbak Yan. Mbak Wahyu udah ngasih tahu jamnya. Oke, sekarang kita pakainya kawat super untuk nyambung peniti, guys. Bismillah. Aduh, terus terang ini keringetan banget ya, memastikan benar-benar selesainya di jam yang pas jam 10. Oke, pada saat masang peniti, kita taruh di atas yang lempengan bagian depan ya. Ah bener, kalau di tengahnya ring donat bisa dikasih, ini bisa juga jadi ring hijab ya, betul banget Mbak Dea. Jadi nanti teman-teman tekniknya bisa sama ya, tapi dikreasikan hasilnya bisa disesuaikan dengan desain yang teman-teman punya. Ini masukkan kawat supernya nih, di sisa ya, kawat supernya tahan. Oke, bagian panjangnya masukkan ke luar. Dililit sampai kurang lebih 4 atau 5 kali. Jadi biar tebel. Iya, kalau yang telat ya udah jam segini agak susah ya ngikutinya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi postingannya di YouTube channel Koleksi Kiki. Mudah-mudahan hari ini bisa langsung saya upload untuk lihat detailnya, karena cakep banget sih ya kalau udah dipakai ya. Mbak, ini dijualnya harga berapa? Paling gampang ya kalau teman-teman masih baru, hitung aja bahan bakunya habis berapa dikalikan 2. Insya Allah dari situ usaha kita akan bisa terus jalan lah. Jadi misalnya pagi ini bahan bakunya habisnya sekitar 40 sampai 50 ribu, jual aja 100. Atau kalau mau lebih ada trik marketing, tawarin di angka 125. Baru kemudian beli 2 diskon misalnya. Jadi 125, tapi kalau beli 2 jadi 200 ribu loh. Nah, orang kan otomatis akan beli 2, mungkin kembaran sama mamanya, kakaknya, adiknya. Hai nanaku. Oke ya, ini bagian belakang penitinya kayak gini. Nah, ini di sisa sini. Nah, bagian yang sini yang akan kita tempelin sama set. Nah, jadi dia rapi, ketutupan. Oke, nah cara nempelnya gimana? Nah, ini kan ada lempengan atas sama lempengan bawah ya. Kawat sisa yang masih panjang ini kita sambung, seretin atau sisipkan di
atas bawahnya lempengannya. Ini agak susah untuk ditunjukkan di video, bentar ya. Nah ya, jadi ini kan kawatnya udah lempengannya udah nempel. Kawatnya dikeluarkan dari bawah nih kawatnya. Narik ke atas. Oh. Jatuh. Iya, sebentar ya Nana. Nanti habis ini mama udah selesai. Ini bagian pasang peniti terus terang yang menurut saya lebih sulit. Oke, dia udah di atas ya. Terus disisipin aja. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nggak harus semua bagian sih. Di beberapa pojok aja dia juga sudah cukup kuat. Ya. Dia keluar lagi kan di lubang sini. Jadi hampir sama kayak tusuk jelujur lah ya teman-teman ya. Mungkin yang jago-jago. Jangan, nah itu kucingnya lagi marahan dia. Oke set, langsung kita keluarkan lagi. Kayaknya udah kebayang ya. Kalau hai, kencingnya lagi marah ya Naya. Gigit. Nah, jangan keluar-keluar ya, Nana. Udah di situ aja. Ya. Gak boleh keluar pagar. Ini ditarik ya. Pelan-pelan ya teman-teman. Supaya kawatnya ini dia sembunyi di antara manik-maniknya. Terus sambil diatur. Sini nah. Nana mau lihat nggak? Hai guys. Hai guys. Oke. Nah ini kadang-kadang ya kawatnya jadi dorong mutiaranya, terus mutiaranya yang di depan berubah posisi, jadi kita harus sambil ditekan-tekan juga ya, hati-hati supaya mutiaranya yang depan gak berubah. Betul Mbak Lia, betul. Jadi sisa kawatnya dijelujur ya di belakang, depan belakang lempengan, jadi lempengannya tetap kelihatan rapih. Bagian yang tadi ada kawatnya banyak ketutupan. Nah, tuh, nah, kan jadi kalau dilihat dari belakang dia kelihatannya bersih gitu. Bau apa itu yang bau Nana? Atas. Emang sulit guys. Jadi udah pada ngerasain ya lagi. Tapi kalau masang peniti ini nggak seret, udahlah ya, brosnya itu bakalan males orang beli lagi. Karena kayak uglik-uglik kan. Mencucu ya guys. Hai Nana, itu loh tante-tante mau tanya, mana Nana? Mana nih Nana kok nggak kelihatan nih guys? Nana mau kelihatan nggak? Iya, saya tuh udah nggak terlalu kelihatan gitu loh teman-teman jadinya. Kalau udah bagian gini susah. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung ya pagi hari ini. Dan sudah ikutan nonton. Jangan lupa kalau nanti ikutan praktek bikin, kasih hashtag bikin 2 pagi 2 alias bikin-bikin pagi-pagi.
Mbak, ini terus ujung kawatnya disembunyikan di mana? Ujung kawatnya disembunyikan di atas ya, selalu di atas. Supaya dia yang tajam-tajamnya itu nggak kena ke orang. Kasihan nanti yang beli kecubles kawatnya ya. Aduh Nana. Mama kaget, nggak apa-apa. Itu lagi betulin rumah, nggak apa-apa. Ya. Kalau perlu diraba dulu guys, di atas permukaannya ini ada yang tajam-tajam nggak? Kalau nggak ada yang tajam berarti dia akan survive. I will survive. Nah ya, ini tampak depannya. Dipasang jadi 2 sekaligus juga oke ya. Ini tampak belakangnya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa ya nyobain di rumah. Insya Allah dalam 1 jam bisa jadi 1 bros. Atau paling lama 2 jam lah ya. Kalau misalnya kita hati-hati banget pas lagi masangnya. Terus kita coba pasang untuk menguji coba. Apakah brosnya layak untuk dijual. Yuk ya harus dicoba ya. Jadi teman-teman setiap kali bikin bros jangan lupa untuk dicobain. Kalau perlu seharian dipakai gitu ya. Biar kita tahu rasanya nyaman gak ya gitu. Nana jangan lempar-lempar batu ke kolam. Nanti kena ikannya. Kasihan ikannya. Maaf ya udah banyak banget iklannya pagi ini. Nah tuh, set. Sini Nana lihat tante-tante. Hai guys gitu. Hai tante guys. Tuh. Gimana Nana, bagus nggak? Nana bagus nggak brosnya mama Nana? Bagus? Bagus. Kalau Nana udah bilang bagus berarti bagus guys ya, berarti bisa dijual. Dah semuanya. Dadah. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung. Bye.